Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Sapa Jatim bersama dengan Kasat Lantas, juga ada Pak Kadishub. Tadi terakhir saya tanya soal bagaimana prediksi volume kendaraan di musim mudik tahun ini. Apakah ada peningkatan dan juga bagaimana langkah konkret yang dilakukan untuk bisa mengamankan arus dan keselamatan perjalanan pemudik di wilayah Kabupaten Jember, Pak Gatot. Sesuai data volume lalu lintas di angkutan lebaran di 2025, itu kendaraan yang keluar masuk Jember itu berdasarkan kami melakukan survei. Survei itu kami lakukan H-7 sampai H+7 lebaran. Kami laksanakan di titik di pintu keluar Jember, yaitu di Mangli. Itu ada 172.000 kendaraan yang keluar masuk Jember dengan pembagian sekitar 59% itu keluar. Itu keluar, dan 41% itu masuk ke Jember. Nah, untuk prediksi di tahun ini, kita berdasarkan data kami, kurang lebih ada kenaikan kurang lebih 10-20% nantinya. Mengingat libur ini kan liburnya nggak panjang, tidak kayak tahun kemarin. Liburnya ini hanya sedikit ya. Kalau tahun kemarin liburnya sangat panjang, hanya terbagi. Terbagi. Kalau yang sekarang mungkin liburnya hanya beberapa hari aja, sehingga prediksi kami kurang lebih antara 10-20% untuk kenaikannya. Sedangkan apa yang sudah kami lakukan di Dinas Perhubungan, kami sudah membuat rencana operasi untuk angkutan lebaran. Itu pun kami juga ngikut dari Satlantas, yaitu Polres Jember. Kami juga sudah menempatkan personel-personel. Mulai awal puasa kemarin kami sudah menempatkan personel di titik-titik rawan kemacetan. Misalkan di kota, ada di sekitaran Segitiga Mas ya. Lalu ada di sekitaran kampus UNED, lalu ada di Rambi Buci. Yang perlu kita perhatikan yaitu yang saat ini yang sangat nanti cukup mengganggu mobilisasi masyarakat, yaitu yang di Rambi Buci terutamanya. Karena kita tahu bahwa kalau masyarakat Jember pasti tahu lah, kalau kita awal-awal dulu tahun kemarin, kalau Rambi Buci, jangan tahun kemarin sebelum puasa, itu macetnya kalau di Rambi Buci sudah kiluan. Padat ya Pak? Padat. Akhirnya kami berkoordinasi dengan Satlantas, kami melakukan rapat koordinasi, dan kami putuskan Rambi Buci diberikan median jalan menggunakan pagar. Dan alhamdulillah dampaknya sangat bagus. Jadi sekarang tidak ada kemacetan. Walaupun memang kecepatan lalu lintasnya relatif terkendali ya. Kalau dulu mungkin ya agak ini, sekarang mungkin 20-30 tapi lancar. Setidaknya terurai dan mulai terkendali ya Pak Nah, Gatot. itu salah satunya manajemen rekayasa yang kita lakukan. Lalu kita juga melaksanakan untuk kegiatan jalan alternatif. Insya Allah kami sudah berkomunikasi juga dengan Satlantas. Insya Allah besok kami melakukan survei jalan alternatif. Sekaligus kami akan membuat video untuk di-share ke masyarakat jalan-jalan alternatif itu. Nanti besok kami berkolaborasi dengan pihak Satlantas. Jadi informasi juga gencar dilakukan ya. Gencar dilakukan. Nah, ini tadi di Sub sudah mulai ada strategi soal bagaimana pengamanan dan juga rekayasa. Nah, dari pihak kepolisian sendiri untuk skema dan rekayasa lalu lintas yang untuk diterapkan di kepadatan kendaraan di jalur-jalur utama mudik, seperti apa, Komandan? Saat ini kalau misalnya kita dari arah Surabaya, ya, kita arah Surabaya mau masuk ke Jember, selama tidak ada kepadatan yang sangat tinggi, itu akan tetap kita biarkan arus itu mengalir. Yang mungkin akan ada rekayasa adalah mungkin yang dari arah Bondowoso. Karena Bondowoso itu informasi mungkin sudah pada paham ada jembatan yang rusak ambrol. Sehingga kemarin ya saya berkoordinasi dengan Kasat Lantas Bondowoso, ada jalur-jalur yang roda 4 masih boleh dilalui ya, mengitari ya lewat Sukowono gitu, itu bisa. Tapi yang untuk roda 6 itu tidak bisa. Roda 6 sudah kita himbau mulai dari sebelum masuk Jember, misalnya dia dari Lumajang, dia harus langsung lewat Teces. Ya, kalau misalnya dia dari kota, dia opsinya silakan lewat Banyuwangi. Karena kalau roda 6 sudah tidak mungkin dia lagi melintasi ke Bondowoso. Jadi rekayasa untuk menjelang
Lebaran akan kita lakukan. Jika misalnya di kota ada kegiatan dari Pemkab atau dari event yang mengundang massa cukup besar ya di wilayah alun-alun, tentu kita akan juga terapkan rekayasa arus lalu lintas ya. Jadi masyarakat yang biasanya bisa melewati alun-alun, nanti biasanya kita dari Bank Mandiri, pos polisi 12.0 itu kita alihkan ke Hotel 88, kita buang menuju melewati Polres gitu ya. Jadi akan ada rekayasa-rekayasa, tapi semuanya melihat Kondisi situasi ya. ya. Termasuk satu lagi di tempat wisata. Ya, nanti mungkin kita alami di wisata pantai ya, di daerah Papuma, Watu Ulo ya. Itu ketika sangat crowded, ya tentu rekayasa lalu lintas akan kita terapkan di sana juga ya. Tapi semuanya situasional ya, tidak ada state misalnya akan kita tutup di sini, one way di sini, atau enggak kontraflow di sini. Nah, itu semuanya situasional melihat kondisi arus lalu lintas. Pastinya harus sigap ya, karena belum tentu kita cukup waktu untuk bisa mempersiapkan semuanya di hari H begitu. Nah, kemudian selain pengawasan kendaraan juga upaya kepolisian mengingatkan atau mengedukasi pengendara pribadi agar tetap mematuhi arus lalu lintas, aturan yang diterapkan di sana selama perjalanan mudik, apa juga ada upaya di situ? Tentu kita nanti rencana saya menjelang kita membangun pos juga ya, pos PAM, pos terpadu, pos pelayanan itu akan kita sosialisasikan bersamaan dengan himbauan-himbauan menjelang mudik Lebaran. Saya prediksi setelah pos itu terbangun mungkin hari Selasa mungkin depan ya, itu terbangun dan kita akan langsung melaksanakan sosialisasi di sana bersamaan dengan rekayasa jika dibutuhkan, juga kesiapan pos-pos yang ada di wilayah Kabupaten Jember, sehingga pemudik nanti kalau misalnya baru masuk misalnya Jember, ada pos mana saja terdekat, ada Pondok Dalem, kemudian di wisata ada mana di Puger kita buat pos, kemudian di Kencong kita buat pos, di Watu Ulo ada, dan pintu masuk dari Banyuwangi di Bumitir kita bikin pos, dan di kota, di pusat kota, di alun-alun kita buat pos juga. Jadi pastinya penempatan personel juga ada di situ. Betul, penempatan personel juga nanti tidak hanya personel polisi ya, nanti di situ di masing-masing pos ada dinas kesehatan. Ya, nanti kemudian ada juga relawan ya, kemudian Satpol PP itu, apalagi yang di alun-alun itu pasti lengkap. Itu pasti lengkap. Jadi kalau malam kegiatan masyarakat, nah itu pasti. Iya. Biasanya ada hal unik di pos nih Komandan, ada yang nyiapin kursi pijat kan. Betul ya, itu pelayanan. Pelayanan ya. Salah satu bentuk pelayanan ya. Nah, ini soal volume kendaraan di masa mudik tentunya selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi pemerintah selalu ada upaya untuk menekan jumlah kendaraan pribadi. Nah, salah satunya dengan program mudik gratis. Apakah ada tahun ini, Pak Gatot? Untuk tahun ini tetap kita ada, itu pun kita masih juga menambah rute. Yang awalnya kemarin, yang saat ini itu ada rute Jakarta-Jember, itu 2 bis, lalu Bali-Jember, itu 2 bis. Denpasar ya? Ya, Denpasar. Lalu ada Jember-Madura, sama Jember-Ponorogo. Lalu untuk baliknya nanti ada Madura-Jember dan Ponorogo-Jember. Nanti total ada kurang lebih 9 atau 10 bis dengan kapasitas hampir 500 penumpang nantinya. Ini untuk mudik dan juga arus baliknya ya? Iya. Untuk tanggal keberangkatan diumumkan di mana Pak Gatot? Kemarin sudah kami umumkan, alhamdulillah kami buka kemarin tanggal 24, tanggal 25 sudah penuh. Jadi 2 hari sudah penuh. Dan pemberangkatannya nanti dari Jakarta itu tanggal 18 sampai 18 Maret ya? Sampai Jember tanggal 19. Lalu yang Bali kita awalin karena mendekati Nyepi. Kami takut tertahan di pelabuhan atau di tengah laut bahkan ya. Sehingga kami berangkatkan tanggal 16. Kalau yang Jember Madura dan Jember Ponorogo kita berangkatkan tanggal 19 jam kurang lebih jam 9. Jadi yang Jakarta masuk Jember, yang Jember, Madura dan Ponorogo
berangkat nantinya. Dan itu selalu full ya Pak? Selalu 2 hari kemarin udah full. Udah full langsung. Udah full. Karena tingginya minat. Dan Tingginya pastinya kita minat. harap juga ada penambahan untuk kuota penumpang ya di Iya. tahun-tahun yang Ada akan penambahan. datang. Nah ini soal kondisi hujan deras lagi-lagi yang bisa membuat jalan licin seperti Komandan Bagas tadi sampaikan, mengurangi jarak pandang. Apa imbauan penting dari kepolisian kepada para pemudik agar tetap aman selama perjalanan? Kita jawab di segmen terakhir nanti. Dan saudara jangan kemana-mana, Sapa Jatim akan segera kembali.